الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين وجعل فيه مناهج الهداية للناس أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله المنان قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini, di tengah matahari yang terik, kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Amin yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang begitu besar dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib selalu berwasiat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita renungkan sebuah penyakit hati yang dianggap sepele, namun ternyata dapat menggerogoti keimanan sedikit demi sedikit. Penyakit itu adalah terlalu mudah mengeluh. Mengeluh telah menjadi kebiasaan banyak manusia. Bangun pagi mengeluh, berangkat kerja mengeluh, hujan mengeluh, panas mengeluh.
Rezeki sedikit mengeluh, rezeki banyak pun masih mengeluh karena merasa kurang. Bahkan tidak sedikit yang mengeluh takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Padahal seorang mukmin dianjurkan untuk bersabar, ridho, dan berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Mengeluh yang berlebihan bukan hanya menghabiskan energi, tetapi juga menunjukkan rasa tak syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid." Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan bahwa kunci bertambahnya nikmat bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya usaha. Kunci bertambahnya nikmat adalah syukur. Sebaliknya, orang yang terus-menerus mengeluh akan sulit merasakan manisnya syukur, meskipun ia hidup bergelimangan kenikmatan dan harta. Perlu kita pahami bahwa Islam tidak melarang seseorang merasakan sedih, lelah, atau menangis. Bahkan para nabi pun pernah merasakan bersedih. Yang tercela adalah ketika kesedihan berubah menjadi keluhan yang menunjukkan ketidakridhoan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika keluhan itu terus disebabkan kepada manusia tanpa ada usaha untuk bersabar dan memperbaiki keadaan. Betapa banyak orang yang lisannya selalu dipenuhi keluhan. Setiap bertemu orang lain yang keluar hanyalah cerita tentang kesulitan hidup, kekurangan harta, beratnya pekerjaan, buruknya keadaan, dan berbagai persoalan lainnya. Hingga akhirnya ia lupa bahwa setiap tarikan nafas yang ia hembuskan, kesehatan, iman, keluarga, dan kesempatan beribadah adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah mengingatkan sifat manusia di dalam firman-Nya, "Innal insana khalaqahu halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, ia menjadi kikir. Ayat ini bukan bukti kita berputus asa. Ayat ini bukan bukti untuk kita berputus asa, tetapi menjadi peringatan agar kita tidak mengikuti tabiat buruk tersebut. Seorang mukmin harus berjuang melawan hawa nafsunya. Ia belajar mengendalikan lisan sebelum mengeluarkan, belajar mengendalikan hati sebelum berprasangka buruk, dan belajar menerima bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian, bukan tempat untuk memperoleh kenyamanan. Hadirin rahimakumullah, mari kita jauhi sifat mengeluh dan jadilah orang yang bersyukur atas nikmat Allah dengan berbagai macam ibadah dan amalan yang bisa kita lakukan di setiap hari kita. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan di dunia ini sehingga kita bisa menjalani hidup ini dan menjadikan hidup ini bekal untuk akhirat nanti. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
الحمد لله الذي خلق الخلق على الإطلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الإطلاق. أيها الناس، عليكم بتقوى الله في السر والعلن، فإنها ترضي الملك الخلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله